Tak perlu lagi beli di luar, kita bisa membuat sukro di rumah dan ternyata menggunakan tepung ini kita bisa menghasilkan tekstur sukro yang renyah, tidak keras sama sekali ya. Jadi cocok sekali dijadikan untuk camilan di rumah, untuk isian toples hari raya atau bahkan untuk ide usaha teman-teman di rumah. Untuk cara membuatnya, pertama kita akan membuat lem perekatnya terlebih dahulu ya. Di sini ada air, kita tambahkan dengan gula pasir, tambahkan dengan penyedap rasa, bisa 2 saset atau 1 saset plus garam ya. Tambahkan bawang putih bubuk atau bisa juga menggunakan bawang putih biasa ya, kita haluskan. Tambahkan dengan tepung tapioka. Aduk hingga tercampur merata, kemudian kita masak sampai mengental ya. Jika ingin lebih gurih boleh tambahkan mecin ya teman-teman. Kemudian kita dinginkan, kita sisihkan terlebih dahulu ya. Di wadah lain kita akan siapkan ada kacang tanah dan tepung ketan. Jadi ini yang bikin renyah itu menggunakan tepung ketan ya. Cairan lem tadi kita akan tuang ke kacangnya ya. Kita aduk-aduk sampai tercampur merata. Untuk banyak sedikitnya teman-teman bisa dikira-kira. Jika sudah terselimuti semuanya dengan lem perekatnya itu tandanya sudah cukup ya. Nah, jadi untuk wadahnya di sini Mama Lika menyediakan sekitar 2 sampai 3 ya. Nah, kita pindahkan ke wadah lain untuk dikasih tepung ketannya ya. Kita taburi secukupnya saja, teman-teman. Jadi tidak ada takaran khusus ya, teman-teman. Jadi Mama Lika taburi sedikit-sedikit. Jika dirasa masih kurang terselimuti, boleh kita tambah ya. Nah, di sini kita tidak menyentuh sama sekali ya, cukup diaduk-aduk seperti ini sambil digoyang-goyangkan supaya nanti tekstur atau permukaannya itu lebih rata dan lebih bulat ya, teman-teman. Nah, jika sudah, kemudian kita akan saring ya, teman-teman, untuk memisahkan sisa tepung dengan kacangnya. Boleh kita ayak-ayak seperti ini. Jika ada yang menempel, boleh kita pisahkan ya, teman-teman. Kemudian kita kembalikan ke wadah untuk dikasih lem ya. Jadi wadahnya itu bisa beda-beda ya, teman-teman. Kita kasih kembali lem perekatnya atau cairan tapiokanya ya. Jadi untuk banyak sedikitnya disesuaikan dengan sesuai banyak kacangnya ya. Jadi dikira-kira saja, jika sudah terselimuti semua bagian kacangnya dengan larutan tapiokanya, boleh dihentikan ya. Jika kurang boleh ditambah. Jadi untuk penepungan ini teman-teman bisa beberapa kali, dan Mama Lika melakukan sampai 4 kali penepungan ya, 4 kali aduk seperti ini ya. Jadi teman-teman bisa 3 atau 4, tapi disarankan jangan terlalu tebal ya teman-teman, karena kalau tebal nanti proses matangnya itu lebih lama dan kemungkinan itu ada yang belum matang gitu. Dan untuk caranya sama teman-teman, cukup diaduk-aduk seperti ini, seperti yang di video ya, bisa sambil digoyang-goyangkan supaya permukaan sukro itu lebih rata dan lebih halus gitu ya. Lakukan lagi sampai beberapa kali ya. Kita ayak lagi sampai terpisah tepung dan kacangnya. Nah, Mama Lika melakukan ini sampai 4 kali penepungan ya, teman-teman. Nah, ini yang terakhir, penepungan yang terakhir ya, teman-teman, keempat kalinya. Dengan cara yang sama, cukup ditaburi saja, kemudian kita aduk-aduk tanpa menyentuh juga ya, teman-teman. Cukup seperti ini aja sambil digoyang-goyangkan. Jika dirasa cukup, selanjutnya kita akan disaring kembali ya. Untuk yang saling menempel boleh kita pisahkan. Selanjutnya kita saring seperti tahapan sebelumnya. Dan baru ini siap digoreng ya.
Jadi menurut Malika 4 kali penempungan itu sedang ya, tidak terlalu tipis dan tidak terlalu tebal. Ini dalam kondisi minyak sudah panas, baru kita bisa masukkan si sukronya ya. Tapi untuk menggorengnya teman-teman gunakan api sedang cenderung kecil saja supaya sukronya itu tidak mudah gosong, karena ini kan banyak mengandung gula ya. Otomatis kewarna juga tidak seputih yang di toko-toko ya, karena kalau yang pabrikan itu tidak menggunakan gulanya tuh bukan menggunakan gula pasir biasanya ya teman-teman, tapi menggunakan kayak gula biang seperti itu. Jadi hasilnya lebih putih dan putihnya itu bisa juga ditambahkan pewarna makanan ya. Kalau di sini kan tanpa ada penambahan pewarna makanan sama sekali, dan kadar gula itu lumayan agak banyak ya. Jadi hasil akhir dari sukronya itu tidak seputih yang di toko-toko gitu ya teman-teman, yang dijual pabrikan ya. Namun untuk rasanya ini enak ya teman-teman, ini renyah sekali. Dan ini mirip kacang panggang yang merek terkenal itu yang ada rasa bawang itu tuh. Ini teksturnya tuh persis mirip seperti itu. Kita aduk-aduk ya. Ini Mama Malika masukkannya secara bertahap supaya tidak saling menempel ya, karena ini Mama Malika memang agak kebanyakan ya dalam menggorengnya, karena tanggung di 2 kali ikan juga tanggung isinya, jadi semua aja sekaligus ya. Ini untuk takaran 1/4 kilo kacang tanah ya. Kita aduk-aduk terus ya teman-teman supaya matangnya merata. Kalau ada yang menempel boleh dipisahkan ya teman-teman. Nah ini sukronya sudah mulai berwarna kekuningan, tapi ini belum matang ya teman-teman, jadi masih bagian tengahnya itu masih alot. Jadi kita masak terus, kita goreng terus ya. Tetap gunakan api kecil saja. Nah setelah berwarna agak kekuningan, ada coklat-coklat, tapi jangan terlalu coklat ya teman-teman, itu nanti terlalu gosong. Kita bisa angkat dan kita tiriskan. Nanti setelah dingin dia akan lebih renyah lagi ya teman-teman. Nah teman-teman, Mama Malika sudah mencoba 2 jenis tepung ya, ada tepung tapioka dan tepung ketan. Hasil menggunakan tepung tapioka itu jauh lebih keras dibandingkan menggunakan tepung ketan. Jadi Mama Malika sarankan jika ingin membuat sukro, gunakan tepung ketan saja. Nah teman-teman, demikian video saya kali ini. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Selamat mencoba di rumah ya. Selamat bertemu kembali di video yang lainnya. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.